semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang balok kolom, khususnya yang ada pada struktur baja. Oke, kita langsung saja ya. Jadi ketika kita ada pada struktur baja, kita biasanya mendesain balok kolom itu sesuai dengan desain LRFD. Jadi sebenarnya kita sudah pernah membahas ini sebelumnya ya, pada saat kita masuk pada bab awal, yaitu pada saat kita belajar tentang batang lentur. Jadi di sini untuk persamaan interaksinya antara gaya normal dengan momen lenturnya itu sama ya. Apabila NU per VT kali NN ini lebih besar sama dengan 0,2, maka menggunakan rumus persamaan interaksi yang pertama, yaitu NU per VT kali NN plus 8/9 kali MUX per VB kali MNX plus MUY per VB kali MNY. Nah, ini syaratnya dari persamaan interaksi ini harus kurang dari sama dengan 1. Ini untuk persamaan yang pertama, persamaan interaksi yang pertama. Apabila NU-nya adalah NU-nya per VT kali NN-nya itu dia kurang dari 0,2, maka kita menggunakan rumus persamaan interaksi yang kedua, yaitu di sini adalah NU per 2 kali VT kali NN plus MUX per VB kali MNX plus MUY per VB kali MNY kurang dari sama dengan 1. Nah, ini dimana NU itu masih sama, yaitu dia adalah gaya tarik akibat beban terfaktornya. MUX dan MUY itu merupakan momen lenturnya terhadap sumbu X atau sumbu Y-nya. Lalu NN itu adalah kuat tarik nominal batang. MNX adalah kuat momen lentur nominal terhadap sumbu X, berarti ya. MNY berarti momen lentur nominal atau momen nominalnya terhadap sumbu Y. VT dan VB ini adalah faktor reduksi. Kalau yang VT adalah untuk kuat tariknya, kalau yang VB adalah untuk kuat lenturnya. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas juga ya, untuk tekannya kombinasi antara tekan dan tekan atau aksial dengan lentur untuk perbesaran momen yang tidak bergoyang. Jadi masih sama rumusnya juga. MU sama dengan DB kali MNTU. MNTU ini merupakan momen berfaktor pada analisa orde pertama yang diakibatkan oleh beban tidak menimbulkan goyangan. Nah, ini akibat beban gravitasi saja, berarti dia adalah gayanya gaya aksial dari atas. Lalu DB ini adalah faktor amplifikasi yang memasukkan pengaruh P dengan DO. Dengan DB rumusnya adalah CM per 1 min NU per NCRB lebih besar dari 1, lalu NCRB nya ini sendiri adalah Pi kuadrat kali E per lambda kuadrat kali A gross. Saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya ya kalau tentang ini. Untuk menentukan nilai CM ini juga rumusnya sama ya. CM-nya adalah 0,6 min 0,4 beta kurang dari 1, dimana beta ini sendiri adalah M1 per M2. M1-nya dia kurang dari M2 dengan nilai betanya dia kurang dari 1. Nah, M1 M2 ini dimana posisinya dia ada di ujung-ujung sini. Nah, untuk elemen dengan beban transversal, CM-nya kita gunakan 1. Dengan elemen ujung-ujungnya dia sederhana sendi-sendi, jadi atas dan bawah ini sendi. Lalu kalau yang CM-nya 0,85 dia ujung-ujungnya kaku, berarti kalau kaku dia otomatis dijepit. Selanjutnya ini untuk yang struktur yang bergoyang ya, juga sama, MU sama dengan DB kali MNT tapi ditambahkan dengan DS kali MLT ya, dimana MLT itu adalah momen berfaktor pada analisa orde pertama yang diakibatkan oleh beban yang menimbulkan pergoyangan. Lalu DOS itu adalah faktor amplifikasinya, ini ada pengaruh dari P deltanya, jadi DOS
Ini rumusnya adalah 1 per 1 min sigma NU per sigma NCRS. NCRS-nya pi kuadrat kali E per lambda kuadrat kali A gross. Lambdanya di sini adalah K kali L per R, dimana K-nya ini lebih besar dari 1. Nah, untuk menjelaskan pemahaman Anda saja ya, jadi di sini untuk menentukan tahanan lentur rencana dari suatu profil, ini kan pasti ada yang namanya tekuk lokal pada web. Nah, ini kita harus periksa dulu kekompakannya bagaimana, dia apakah penampangnya kompak, penampangnya tidak kompak, atau penampangnya langsing. Nah, kalau lambdanya dia kurang dari sama dengan lambda P, maka kita sebut penampangnya dengan penampang kompak. Kalau lambdanya itu ada di antara lambda P dan lambda R, maka penampangnya kita sebut dengan tidak kompak. Nah, apabila lambdanya dia lebih besar dari lambda R-nya, maka kita sebut penampang tersebut dengan penampang langsing. Nah, ini bisa kita hitung semuanya ya. Jadi untuk NU per VB kali NY kurang dari 0,125, jadi kita nanti hitung dulu berapakah NU per VB kali NY nya. Kalau nanti dia kurang dari 0,125, maka lambda P nya kita bisa hitung dengan rumus yang ini, yang 1680 per akar FY kali 1 min 2,75 kali NU per VB kali NY. Nah, tapi kalau misalkan NU per VB kali NY nya dia lebih besar dari 0,125 yang ini, maka lambda P nya kita menggunakan rumus yang kedua, itu yang ini, 500 per akar FY kali 2,33 min 2,75 kali NU per VB kali NY. Nah, tapi di sini ada ketentuan dia harus lebih besar dari 665 per akar FY-nya. Nah, kalau untuk lambda R-nya sendiri ini bagaimana? Lambda R ini rumusnya menggunakan 2550 per akar FY kali 1 min 0,74 kali NU per VB kali NY. Nah, di mana nilai NY ini tadi, ini adalah AG atau A gross-nya kalikan dengan FY-nya. Nah, ini adalah gaya aksial yang kita perlukan untuk mencapai kondisi bajanya sudah yield atau kondisi leleh. Kita masuk ke contoh soal yang pertama sebelum kita latihan ya, ini agar Anda mengerti. Jadi, periksalah kecukupan profil dari WF 400 20813 sebagai elemen balok kolom dari portal tiang tak bergoyang seperti pada gambar ini ya. Ini mutu bajanya adalah BJ41. Kita tentukan mutu bajanya BJ41. Nah, selanjutnya diketahui bahwa kolom menerima beban aksial. Beban aksial itu berarti yang dari atas ini beban tekan. Ini sebesar 15 ton D. Ini untuk gaya dalamnya, dan 30 ton untuk gaya terluarnya, serta momen lentur. Jadi ada momennya sebesar 2 ton meter D dan 6 ton meter untuk L. Panjang kolomnya kita ketahui sebesar 3,5 meter. Jadi kita akan memeriksa kecukupan dari profil tersebut, apakah dia dapat menahan beban-beban yang ada atau tidak, gitu ya. Oke, yang pertama kita bisa menghitung beban terfaktornya dulu. Beban terfaktornya ada 2, karena di sini ada beban N atau beban aksial dan juga beban momen ya, kalau Anda lihat di gambar ini. Jadi ada yang pertama, kita hitung dulu NU-nya, N ultimate-nya. NU-nya itu adalah 1,2 kali ND plus 1,6 kali NL. Nah, nanti kita masukkan nilainya ya, 12 kali 15 ditambahkan 1,6 kali 30 yaitu 66 ton. Lalu untuk momennya itu sendiri, MU sama dengan 1,2 kali MD ditambahkan dengan 1,6 kali ML ya. Ini sama dengan 1,2 kali 2 ditambahkan 1,6 kali 6. Jadi dia adalah 12 ton.
Dari mana kita dapatkan nilainya? Dari sini, dari yang sudah kita ketahui pertama, ada beban aksial tekannya dan juga dari beban dari momen lenturnya itu sendiri. Lalu kita hitung aksi kolomnya bagaimana? Kita hitung rasio kelangsingan maksimumnya dengan rumus lambda sama dengan K kali L per RY. Nah, di sini ini otomatis kita dapatkan dari tabel profil baja ya. Nilai K-nya sekian. Lalu L-nya tadi 3,5 meter. Lalu RI-nya kita masukkan. Lalu lambda C ini 1 per Pi kali KL per RY akar FY per E. Nah, ini kita masukkan nilai-nilainya. Kita dapatkan nilainya adalah 0,867. Lalu omeganya kita juga masukkan dengan rumus 1,43 per 1,6 min 0,67 lambda C. Jadi ini adalah rumus-rumus yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya. Anda bisa membuka kembali atau mereview kembali materi-materi yang ada di mata kuliah kita. Lalu untuk NN-nya ini AG kali FCR ya, berarti AG kali FY per omega. Kita masukkan. Lalu NU per V kali NN-nya kita lihat. Dia apakah dia ikut yang mana? Tadi ya, kita bisa lihat, oh ternyata dia lebih besar dari 0,2. Kalau dia lebih besar dari 0,2, maka kita menggunakan persamaan interaksi yang pertama. Tapi kalau misalkan NU per V kali NN-nya dia kurang dari 2, maka kita gunakan persamaan interaksi yang kedua. Kita harus pahami ini baik-baik. Selanjutnya, kalau sudah kita menghitung atau memperhitungkan aksi dari kolomnya, kita akan memperhitungkan aksi dari baloknya. Kita periksa apakah WF 400 200 813 ini kompak atau tidak. Ya, caranya juga sama, teman-teman. Jadi BF per 2 kali TF, jadi BF-nya 200 per 2 kali TF-nya pasti adalah 13 ya. Ini kita lihat apakah dia lebih besar dari lambda P atau kurang dari lambda P. Nanti kita cek, kita masukkan rumusnya. Lalu NU per VB kali NG nya berapa? Dia lebih besar dari 0,125 atau lebih kecil. Lalu kita masukkan juga ini lambda P dengan rumus yang lain ya, 500 per akar FY kali 2,33 min NU per VB kali NY. Dia lebih besar, sama dengan 665 per akar FY. Lalu kita masukkan di sini nilainya. Nah, lalu kita cari nilai lambdanya. Nah, ini dapat dari mana rumusnya? Dapat dari sini tadi, yang kita lihat tadi. Dia untuk mengecek penampangnya kompak atau enggak di sini. Jadi kita langsung masukkan saja. Nah, kita masukkan di sini. Oh, ternyata setelah kita cek semuanya, penampangnya kompak. Lalu kita cek LP-nya sama L-nya dia bagaimana, sama LR-nya juga jangan lupa. Kalau sudah, nanti kita masukkan ke rumus yang selanjutnya ya, MP dan MR-nya untuk mengetahui MN-nya berapa nanti atau momen nominalnya. Karena LP-nya kurang dari L, kurang dari LR, maka MN-nya dia terletak antara MP dan MR. Nah, ini untuk CB sama dengan 1. Namun dalam kasus ini CB-nya dia ternyata 1,67. Dia 1,67 sehingga memungkinkan MN sama dengan MP-nya. Kita masukkan MP-nya, kita masukkan nilai MR-nya, lalu kita hitung berapakah momen nominalnya. Karena MN tidak boleh melebihi dari MP, maka dalam kasus ini MN sama dengan MP-nya. Nah, sehingga nanti ketika kita memasukkan di sini VB kali MNX-nya itu adalah 0,9 kali 52,72395. MNX ini dapat dari mana? MNX ini dapat Anda hitung ya. Jadi nanti bisa dihitung MPX, MRX, MNX-nya ya terhadap sumbu X, lalu terhadap sumbu Y-nya juga.
Jadi akibat tekuk lokal maupun akibat yang lainnya. Jadi ini yang saya berikan adalah cara ringkasnya. Kalau Anda ingin melihat kembali, silakan dibuka di materi-materi kita yang terdahulu. Jadi dikerjakan selengkap mungkin, gitu ya. Lalu untuk perbesaran momennya, ini kita masukkan di sini Kx kali Lx per Rx-nya. Kita masukkan berapakah nilainya, lalu kita hitung berapa cm-nya. Setelah itu kita hitung n-nya, dob-nya kita juga hitung, nanti kita tahu dob-nya berapa. Kalau misalkan dob-nya dia lebih besar dari 1, maka kita yang pasti ngambil dob-nya nilainya adalah 1. Lalu setelah itu jangan lupa diperiksa kembali persamaannya terhadap interaksi yang pertama, ya, terhadap persamaan interaksi yang pertama. Yang MUX sama dengan dob kali MNTU. Nah, nanti kita masukkan di sini nilai NU per V kali NN-nya. Dia berapa? Ya, kalau sudah kita lihat dia lebih besar dari 1 atau tidak. Kalau misalkan dia memang hasilnya adalah kurang dari 1, maka profil WF400-200-813 ini mencukupi untuk memikul beban-beban tersebut sesuai dengan desain LRFD-nya. Apabila desain ini dari nilai NU per V kali NN plus 8 per 9 kali MUX per VB kali MNX-nya ini dia lebih besar dari 1, ya, nilainya lebih besar dari 1, maka dia tidak mencukupi. Jadi kita lihat, nanti baru kita bisa ambil kesimpulannya bagaimana. Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan saya hari ini untuk desain dari balok dan kolom, itu kita sudah bisa mengumpulkan kembali, ya, mereview kembali dari materi-materi yang lama atau materi-materi kita sebelumnya, dari batang lentur, desain batang lentur, lalu untuk kombinasi antara lentur dan aksial. Nah, ini semuanya sudah kita rangkum menjadi satu. Nah, nanti untuk mengerjakan ini bagaimana? Kalau ada part-part yang terlewat, silakan Anda buka kembali, direview kembali, dibaca kembali, seperti itu. Oke, selamat mencoba, selamat belajar. Setelah ini silakan Anda mengerjakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tenggat waktu yang telah saya berikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.